malam hari ini saya akan berbicara hanya 5 menit. Semoga omongan saya 5 menit ini menambah semangat panjenengan bersolawat kepada Nabi Muhammad dan menambah semangat panjenengan untuk selalu mencari ridho Allah lewat pintunya Nabi Muhammad SAW. Dan perlu panjenengan ketahui bahwa pintu menuju Allah hanya satu. Pintu menuju Allah hanya bisa kita lalui hanya dari satu pintu, yaitu Rasulullah SAW. Dan pintu kita untuk nyampe Nabi Muhammad, untuk tiba kepada Rasulullah, untuk bisa masuk dalam pintunya Nabi Muhammad, diantaranya adalah memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Ada salah satu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Bakri dan Abu Umarah bin Zaid Al-Madini dan Muhammad bin Ishaq Al-Matlabi meriwayatkan, suatu hari ketika Rasulullah SAW lagi duduk di masjidnya, tiba-tiba ada seseorang lelaki yang memakai cadar. Jadi di Arab itu, budaya Arab itu bukan hanya perempuan yang pakai cadar. Kalau di Indonesia kan sekarang banyak perempuan yang menutup wajahnya, hanya terlihat kedua matanya, karena itu menutup aurat memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau di dunia Arab, di Mekah dan di Madinah dan di sekitar Hijaz dulu, itu memang budayanya orang Arab. Itu cuma wong wedok tok. Tapi orang laki kalau dia akan berjalan dari Mekah menuju ke Madinah semua, atau dari Madinah menuju Mekah, agar mereka matanya terlindung dari debu, dari pasir, karena di Arab itu bisanya naik onta atau naik kuda. Kadang mereka melewati padang pasir yang begitu panasnya luar biasa, dan kadang itu ada angin, semacam angin yang besar kayak nang-kene, angin puting beliung lah. Itu untuk menghindari dari debu. Bukan hanya orang perempuan, tapi orang laki juga menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya supaya tidak terkena debu masuk ke dalam matanya. Ini ketika Rasulullah duduk di masjid bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada seseorang lelaki yang masuk langsung ke masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang laki tadi itu membuka cadarnya. Pria tadi membuka cadarnya di depan Nabi Muhammad dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang begitu fasihnya, seraya bersolawat kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan satu solawat yang belum pernah terdengar sebelumnya. Solawat ini belum pernah ada sahabat yang mendengar ucapan solawat seperti orang laki yang pakai cadar tadi ini. Maka Nabi Muhammad SAW saking gembiranya menyuruh orang laki tadi yang membuka cadar duduk di sebelahnya Nabi Muhammad, duduk di antara Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Duduk di tengah-tengah. Jadi kayak saya sekarang duduk sama Habib Shothiq ini, tahu-tahu orang lain datang, tahu-tahu saya suruh duduk di tengahnya antara Habib Shothiq dengan saya. Nah ini antara Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, padahal sebelumnya Nabi Muhammad itu tidak pernah duduk di sebelahnya yang lain, terkecuali di sebelahnya sahabat yang paling dicintai, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika momen ini Rasulullah menyuruh tadi orang yang pakai cadar duduk di sebelahnya Nabi. Sini ta'alina, di sebelahnya Nabi. Bahkan duduknya Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah di tengah-tengah dia. Masya Allah, diapit oleh orang dua yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat dulu itu di zaman Nabi selalu memiliki kecemburuan terhadap orang lain. Tapi cemburunya cemburu yang luar biasa, cemburu yang baik. Bukan cemburu karena kekayaannya, bukan cemburu karena dia punya harta yang melimpah, bukan karena kedudukan yang hebat, bukan. Tapi para sahabat itu memiliki cemburu kepada sahabat yang lain. Cemburunya bagaimana? Kalau ada orang lain merasa lebih dicintai oleh Nabi, sahabat itu cemburu.
Loh, sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq cemburu kepada lelaki itu. Kenapa? Loh, ini kok tumben? Biasanya Nabi Muhammad kalau duduk pasti di sebelahku. Ini kalau ada orang asing duduk langsung disuruh duduk di sebelahnya. Malah saya disuruh agak geser oleh Rasulullah. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," seraya memandangi orang yang tadi, "mengapa engkau tiba-tiba meletakkan orang ini di sebelahmu dan duduk di antara kita berdua? Bukankah engkau mengetahui bahwa orang yang paling mencintaimu di dunia ini adalah aku, Abu Bakar As-Siddiq? Siapa orang yang lebih mencintai dirimu kecuali aku?" kata Abu Bakar. "Lah ini kok ada orang laki tahu-tahu didudukkan di sebelahmu. Sapa wong iki? Sinten niki ya Rasulullah? Kok begitu hebatnya orang ini?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Duhai Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah ketika lelaki ini datang kepada diriku tadi, maka Jibril turun juga kepada diriku dan memberitahukan kabar kepada diriku bahwa orang laki yang menggunakan cadar ini selalu bersolawat kepada diriku dengan solawat yang belum pernah dibaca oleh siapapun sebelumnya. Orang ini kenapa saya muliakan? Karena tadi ketika orang ini datang kepada diriku, Jibril juga turun di atas langit mendekatiku dan mengatakan kepada diriku, wahai Rasulullah, orang ini orang yang sangat mencintaimu dan orang yang selalu bersalawat kepada dirimu dengan solawat yang belum pernah dibaca oleh orang lain sebelumnya." Jadi dia punya solawat sendiri khusus kepada Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya ingin juga seperti orang itu. Ajarkanlah solawat sebagaimana orang itu membaca solawat kepada dirimu. Bagaimana bunyi solawatnya orang itu kepada dirimu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab solawatnya bagaimana? "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin." Bisa dibaleni? "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin." Berkat orang laki tadi membaca solawat ini nggak pernah diajarkan sebelumnya oleh siapapun. Orang ini saking cintanya sama Nabi Muhammad sampai bisa mengeluarkan kalimat solawat seperti ini. Tapi berkat solawat tadi yang dibaca oleh orang lain tadi, oleh orang yang bercadar tadi, Jibril turun memberitahukan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, orang ini mencintaimu dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang ini selalu membaca solawat kepada dirimu dengan solawat yang belum pernah dibaca oleh orang siapapun waktu itu." Bunyi solawatnya seperti tadi yang saya sampaikan. Salah satu fadilahnya baca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, pecinta Rasulullah yang selalu mengidam-idamkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW, saya memberitahukan kisah ini kepada panjenengan agar apa? Agar semakin timbul di dalam hati kita, hilang selama ini keraguan-raguan yang ada di dalam hati kita tentang solawat. Saya mengatakan cerita seperti ini, bercerita kata ngeten, biar selalu semakin timbul di hati panjenengan bahwa setiap kita hadir di majelis solawat tidak ada yang sia-sia. Setiap kita duduk di majelis di mana dibacakan riwayat Nabi Muhammad dan dibacakan solawat dan salam kepada Nabi, bahwa ketahuilah malaikat-malaikat Allah, penduduk yang ada di atas langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu selalu mendoakan kita. Setiap kita hadir di majelis seperti ini, maka ada makhluk-makhluk Allah yang menyampaikan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita memuji Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka ada malaikat-malaikat Allah yang selalu menyampaikan berita ini kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika berita ini disampaikan kepada Nabi, apa yang terjadi reaksi Rasulullah? Reaksinya Nabi Muhammad adalah tersenyum, bahagia dan bangga kepada umat yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, kenapa setiap awal sebelum saya memulai solawat, pulau ngajak jenengan sedoyo, ayo do maos solawat, jangan nonton solawat. Kenapa? Karena solawat itu ibaratnya kita menanam, jenengan nandur. Dengan solawat jenengan nandur cinta, jenengan nandur syafaat, jenengan nandur ridho Nabi Muhammad, jenengan nanem apa yang kelak nanti kita harapkan panen di akhirat. Apa itu? Syafaat dan ridho dari Rasulullah SAW. Tapi kalau jenengan hadir di majelis solawat, hanya duduk saja, hanya menonton saja,
tidak ikut bersolawat, apalagi sudah nggak ikut bersolawat dan hatinya tidak bergembira atas kalimat yang dibacakan menyebut nama Nabi Muhammad, maka jenengan duduk di tempat ini, ya insya Allah jenengan dapat berkah di tempat ini, pulang dari tempat ini berkahnya nggak kebawa ke rumah. Ojo amin dhisik, rungokke omonganku dhisik. Kalau jenengan hanya nonton solawat, lisannya nggak ikut bersolawat, hatinya nggak gembira dengan nama Muhammad, maka malam hari ini jenengan dapat berkah hanya di tempat ini, dan berkah itu tidak jenengan bawa pulang ke rumah. Kenapa? Karena jenengan cuman sebagai penonton. Penonton ki isone maitu hasanah. Penonton ki isone maitu kaya komentator. Kenapa? Karena di hati panjenengan tidak ada cinta. Makanya pentingnya kita menanam mahabbah, pentingnya kita menanam cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Di dunia salaf, di dunia thariqah, di dunia orang yang mencintai Nabi Muhammad, maqam mahabbah, kelasnya cinta itu nomor 2 setelah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang punya iman kepada Allah tanpa memiliki mahabbah kepada Nabi Muhammad, maka imanmu semakin lama akan semakin berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, menyembah Allah tanpa memiliki cinta kepada Rasulullah, maka imanmu semakin lama akan berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas imanmu semakin menipis, salatmu semakin tidak khusyuk, ibadahmu semakin tidak bisa diatur, cintamu kepada Allah semakin berkurang. Kenapa? Tidak ada cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki pentingnya majelis sholawat. Kenapa majelis sholawat digelar di mana-mana? Supaya apa? Mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertahankan keyakinan kita kepada agama Islam, mempertahankan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Kadar bobot keimanan seseorang kepada Allah tergantung kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jenengan cinta kepada Nabi, semakin tebal iman jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tebal mahabbah jenengan kepada Nabi, kita yakin jenengan akan semakin jauh dari maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin jenengan mencintai Rasulullah, semakin jenengan semangat menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan nyepelekan majelis sholawat. Ojo sampai umpamanya warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mencintai Mbah Hasyim Asy'ari, mencintai Mbah Khalil Bangkalan, mencintai para habaib, mencintai cucu-cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo nganggap remeh majelis seperti ini. Walaupun malam hari ini terlihat majelis ini sederhana, duduknya di bawah, tidak ada alasnya, ya ora ono sneke barang nang isor. Banyune yo tuku dhewe, sneke yo tuku dhewe. Memang terlihat sederhana di mata manusia, tapi majelis ini terlihat luar biasa dan terlihat sangat-sangat istimewa di atas makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah malam hari ini menyaksikan kita dan menyampaikan berita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bungahke Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi dibungahke, Allah juga ikut bahagia. Kalau Allah bergembira dan bahagia, yang diturunkan ke dunia adalah berkah, rahmat dan